Wang Lin dengan cepat menyerbu ke arah pintu keluar. Setelah beberapa saat, dia tiba dalam jarak 30 kaki dari pusaran keluar. Namun ketika dia tiba, tepat di atas pintu keluar dari persidangan ketiga, keretakan ribuan kaki panjangnya dibuka. Itu mengeluarkan cahaya merah darah. Wang Lin kaget, tapi wajahnya tetap tenang. Dia segera menggunakan teknik yang diberikan kaisar kuno kepadanya di pusaran air. Saat keretakan muncul, dia masih menyerbu ke pusaran air. Petir ungu muncul, menyeretnya ke dalam pusaran air. Saat dia memasuki pusaran air, Wang Lin jelas melihat setan besar keluar dari celah, semua memperlihatkan ekspresi ekstasi di mata mereka saat mereka melihat Wang Lin di pusaran air. Mereka semua menyerang ke arahnya. Jantung Wang Lin berdetak kencang. Salah satu iblis dalam kelompok itu dapat menghancurkan Wang Lin dengan lambaian tangan. Dengan pemikiran itu dalam pikirannya, Wang Lin menghilang ke dalam pusaran air. Semua setan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Setelah Wang Lin keluar dari pusaran air, ia dengan cepat mulai melarikan diri tanpa jeda. Daerah itu adalah alun-alun persegi dengan lusinan pilar yang mencapai langit. Di tengah pilar adalah arai transfer melingkar yang memancarkan cahaya merah iblis. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka dapat melihat bahwa arai transfer dibentuk oleh sesuatu yang tampak seperti pembuluh darah. Yang mengelilinginya adalah tabung yang terhubung ke transfer arai. Mereka tampak seperti mengisi bahan bakar dengan cairan merah gelap. Lampu merah seperti setan dipancarkan oleh cairan yang dipasok ke dalam arai. Saat Wang Lin muncul, dia memindai seluruh area dengan indera ilahi tanpa ragu-ragu. Dia menemukan bahwa tidak ada pusaran air di daerah ini, hanya arai transfer. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke samping arai transfer, tetapi tidak mengenakan biaya ke dalamnya. Setelah melihatnya, ia mengeluarkan pedang racunnya dari tasnya untuk dipegang dan mematahkan 10 duri. Pedang racunnya menghilang kembali ke dalam tasnya. Dia menggerakkan tangannya untuk membentuk lingkaran ilusi, lalu dia membatasi 10 duri. Setelah selesai, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan meludahkan seteguk ki emas. Ki emas berubah menjadi benang saat memasuki duri. Seluruh tubuh duri bergetar dan tersebar ketika mereka mulai berputar dengan lingkaran ilusi. Tak lama setelah itu, Wang Lin melangkah ke dalam arai transfer tanpa ragu-ragu. Saat tubuhnya memasuki arai transfer, sinar cahaya merah keluar dari samping dan menutupi seluruh arai transfer. Tail Note, arai mengatakan ini. Waktu yang dibutuhkan untuk lulus uji coba ketiga melebihi batas yang diharapkan, tetapi kamu dapat menerima kualifikasi di uji coba kedua. Lokasi, di luar Laut Qi. Di dalam cahaya merah darah yang berfluktuasi, tubuh Wang Lin mulai terdistorsi sampai menghilang tanpa jejak. Lampu merah darah mulai menyebar, sampai semuanya kembali normal. Pada saat itu, lingkaran ilusi yang ditinggalkan Wang Lin berserakan ke segala arah dan menciptakan batasan yang mengelilingi seluruh arai transfer. Mengikuti pergerakan tiba-tiba lingkaran ilusi, duri dengan cepat terbang ke barisan transfer, menusuk ke dalam pembuluh darah, dan menyebarkan racun mereka ke dalamnya. Setelah sekejap, seluruh barisan tidak lagi memancarkan merah cahaya. Tapi cahaya hitam, bagaimanapun, cahaya hitam itu tidak bertahan lama dan perlahan berubah merah lagi. Pada saat yang sama, di pintu masuk dunia keempat, banyak setan dari laut darah muncul dan dengan cepat tiba di sebelah arai transfer. Salah satu kultivator iblis melihat arai sekali dan berkata, arai telah dihancurkan. Diperlukan 3 jam untuk pulih. Tidak masalah. Tubuhnya sangat besar. Pemakan jiwa tidak akan bisa memasuki laut pengetahuan. Selama dia tidak memasuki laut pengetahuan, dia tidak akan bisa pergi. Dalam 3 jam, kami akan berpisah untuk pencarian. Kali ini, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Wang Lin merasa jiwanya dan tubuhnya terpisah. Segera setelah itu, dia dengan jelas melihat tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan tak terlihat yang menariknya ke arah pusaran air. Sepanjang waktu itu, dia merasa seperti tubuhnya menghilang dan hanya indera ilahi yang tersisa. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba, kekuatan di sekitar tubuhnya menghilang saat dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kendali tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat dunia biru. Ini adalah tempat yang sangat aneh. Langit biru dan begitu pula tanahnya. Dapat dikatakan bahwa dunia ini tidak memiliki tanah, hanya langit, karena tanah itu benar-benar hanya langit yang lain. Wang Lin tertegun sejenak, lalu memulihkan ketenangannya. Sesaat sebelum dia dipindahkan ke sini, dia ingat bahwa suara itu mengatakan bahwa dia akan dipindahkan ke tepi Laut Qi. Dengan kalimat itu, Wang Lin tahu bahwa ini adalah dunia keempat. Hanya saja, dunia keempat tidak memiliki hambatan, itu hanya digunakan sebagai lokasi transfer. Wang Lin berpikir bahwa dia sudah memasuki tubuh dewa kuno, tepat di luar Laut Qi. Dia merenung sedikit dan menghela nafas. Dia tidak pernah berpikir bahwa di antara semua kultivator yang mencoba, dia akan menjadi orang pertama yang memasuki tanah dewa kuno. Sebelum persidangan ketiga, Wang Lin masih memiliki beberapa harapan untuk memasuki tanah dewa kuno, tetapi sekarang, ia merasa bahwa tempat ini bukan tempat yang penuh dengan harta dan pil abadi seperti yang dikatakan Duanmu. Terutama ekstasi telanjang di mata setan-setan itu ketika mereka melihat Wang Lin.
Dia sangat cerdas, dan setelah menganalisisnya sekali, dia menyadari itu pasti ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh jiwa besar yang hampir menjadi Soul Devourer itu. Sebelumnya, hanya Bongkok Meng dan satu lainnya muncul, tetapi ketika aku akan pergi, tiba-tiba banyak orang muncul. Mereka pasti mengejarku. Sepertinya ada hubungannya dengan jiwa besar yang menyadari identitas aku sebagai pemangsa jiwa. Seperti yang dipikirkan Wang Lin, tubuhnya tidak pernah berhenti bergerak maju. Dia merasa bahwa setan-setan itu tidak akan menyerah begitu saja, dan mungkin tiba-tiba muncul di depannya. Apa yang perlu dilakukan Wang Lin sekarang adalah dengan cepat meninggalkan negeri dewa kuno yang aneh ini. Wang Lin membanting tasnya dan sepotong batu giok muncul. Dia sedikit berkonsentrasi pada potongan batu giok, kemudian ekspresinya menjadi gelisah. Dia menyingkirkan sepotong batu giok dan dengan cepat membentuk lingkaran ilusi dengan tangannya. Sepotong batu giok berisi set tanda tangan yang harus dibentuk untuk membuat terowongan untuk pergi dari sini, seperti yang dinyatakan oleh Kaisar kuno. Ada lebih dari 400 tanda yang harus dibuat sebelum seseorang dapat membentuk sebuah terowongan. Wang Lin merasa agak aneh setelah membentuk set pertama. Dia terus membentuk set sampai set ke-34, di mana dia berhenti dan wajahnya memucat. Set ke-34 ini tampak seperti set lainnya, tetapi pada kenyataannya, itu menggunakan energi spiritual tanpa diketahui orang tersebut. Itu menyebabkan energi spiritualnya berfluktuasi. Wang Lin merenung sedikit dan pindah ke set ke-35. Dia dengan cepat membentuk semua set dalam potongan batu giok satu persatu. Ketika dia menyelesaikan set terakhir, dia menekan tangannya ke depan dan pusaran air muncul, memancarkan udara gelap. Namun, seketika pusaran air muncul, itu runtuh di depan Wang Lin dan menghilang. Ketika ia terus membentuk set, energi spiritual di tubuhnya mulai sangat berfluktuasi. Tidak sampai pusaran air menghilang, energi rohaninya menjadi tenang kembali. Mata Wang Lin bergetar saat dia menatap pusaran air yang muncul. Wang Lin berbisik, seperti teknik beracun. Dia mencibir. Pusaran air yang dibentuk oleh teknik ini berputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan semua pusaran keluar berputar searah jarum jam. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, mereka tidak akan melihat perbedaannya. Adapun jika menggunakan teknik ini untuk membentuk pusaran air berlawanan arah jarum jam akan membuat jalan keluar untuk meninggalkan tempat itu, Wang Lin tidak yakin. Tapi dia yakin bahwa jika dua pusaran air bertemu, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa pintu keluar diciptakan oleh tabrakan dari dua pusaran air. Namun, ketika Wang Lin menggunakan teknik ini, dia memperhatikan bahwa dari set ke-34 dan seterusnya, energi spiritual di tubuhnya mulai berfluktuasi. Semakin banyak set yang dia bentuk, semakin berfluktuasi, sampai mencapai batasnya pada set terakhir. Jika Wang Lin belum menyadari bahwa itu hanya energi spiritualnya yang berfluktuasi dan bahwa itu tidak berbahaya, dia akan segera berhenti membentuk set. Namun, sekarang setelah dia melihat pusaran air, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak yakin apakah teknik ini dapat membantunya meninggalkan tempat ini, tetapi dia tahu bahwa saat kedua pusaran air bertabrakan, energi spiritualnya akan lepas kendali. Bahkan mungkin meledak di tubuhnya dan menyebar ke intinya, membelah intinya menjadi dua. Wang Lin bisa menyadari hal ini karena setiap kali dia memasuki pusaran air, dia bisa merasakan energi spiritualnya menjadi bersemangat dan bertindak keras untuk sesaat. Meskipun itu hanya untuk sesaat, jika itu terjadi di antara dua pusaran air dengan putaran sebaliknya, efek lanjutan pada tubuh Wang Lin adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Itu diam. Tekniknya sudah diverifikasi, tetapi belum perlu meninggalkan tempat ini. Pertama, Wang Lin ingin melihat apakah mungkin untuk masuk surga menentang ruang manik. Jika dia bisa masuk surga menentang ruang manik, maka peluangnya untuk melarikan diri akan meningkat banyak. Dia memindahkan tangannya dari alisnya. Ekspresinya tenang, tapi ada sedikit kejutan di matanya. Tidak ada batasan di surga yang menentang ruang manik. Itu bisa dimasukkan kapan saja. Wang Lin menghela napas lega. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengambil tas pegangan Kaisar kuno. Dengan pemindaian indera ilahinya, kekuatan yang melawan datang dari tas. Kantung indera ilahi menahan rasa ilahi Wang Lin. Ini berarti bahwa Kaisar kuno masih hidup, tetapi Wang Lin tidak yakin dengan situasinya sendiri. Saat itu, tas memegang Bongkok Meng telah kehilangan akal ilahi, tetapi Bongkok Meng tampaknya masih hidup. Sekarang Wang Lin memiliki dua kantong kepemilikan yang tidak bisa dibuka. Salah satu dari mereka adalah Kaisar kuno, dan yang lainnya adalah yang ia temukan di sebuah gua di kuil perang Shinto dari kerangka misterius. Kedua tas masih memegang akal ilahi dari guru sebelumnya. Dengan itu di sana, Wang Lin tidak bisa mengakses tas. Wang Lin tidak terburu-buru, dia menyentuh tas memegang dan mengelilinginya dengan akal ilahi sendiri untuk mencegah Kaisar kuno merasakannya. Setelah selesai, dia mengambil napas dalam-dalam dan melesat seperti panah ke kejauhan. Sasarannya adalah laut pengetahuan dewa kuno. Dia, setelah semua, menerima sepotong batu giok untuk membuat bendera pembatasan, dan bahan yang diperlukan untuk membuatnya berada di dalam laut pengetahuan.
Setelah berlari dengan cepat melalui ruang ini yang tidak memiliki perbedaan antara bumi dan langit, Wang Lin masih tidak bisa melihat ujung langit. Dia ingat bahwa Duanmu dan yang lainnya mengatakan bahwa tubuh Dewa Kuno sangat besar. Dewa Kuno yang matang lebih besar dari seluruh bintang Suzaku. Bahkan hanya bepergian antara dua pembuluh darah, jaraknya tidak terbayangkan. Meskipun wilayahnya besar, tidak ada kehidupan atau batasan, hanya diam. Wang Lin tidak berhenti dan terus maju. Dalam tubuh Dewa Kuno, tidak ada batasan pada indera ilahi seseorang, sama seperti dunia luar. Jiwa Wang Lin menerima banyak makanan di dunia ketiga, terutama jiwa besar yang hampir merupakan peminat jiwa, yang memungkinkan jiwa Wang Lin tumbuh dengan cepat. Ketika dia menyebarkan perasaan ilahi, itu bisa membentang ribuan mil. Sebagai hasilnya, dia melacak sekelilingnya dengan indera ilahi sementara dia terbang ke depan. Setelah waktu yang lama, Wang Lin berhenti dengan ekspresi kaget saat dia menatap ke kejauhan. Lingki di tubuhnya mulai menjadi kasar, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menariknya, menyebabkan energi spiritualnya berada dalam keadaan tereksitasi. Tak lama setelah itu, dengan indera ilahi, ia mendeteksi gelap gelombang ki biru bergulir dari kejauhan. Gelombang ki setinggi ribuan kaki dengan panjang yang bahkan tidak bisa diperkirakan. Gelombang ki sangat jauh, tetapi gemuruh yang mereka hasilkan di bumi masih bisa terdengar. Setelah beberapa detik, ki semakin dekat, menyebabkan energi spiritual berfluktuasi bahkan lebih keras. Tanpa kata, Wang Lin berbalik dan terbang darinya. Gelombang ki itu terlalu aneh, dan Wang Lin sangat terkejut dengan penampilan mereka. Apa yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah ia kehilangan kendali energi spiritual di tubuhnya. Ketika energi spiritual bergetar hebat, kecepatannya melambat dengan cepat. Gelombang ki semakin dekat. Deru membuatnya terdengar seperti tepat di belakang Wang Lin. Wang Lin terkejut, tapi matanya tetap tenang. Dia tahu dia tidak akan bisa lepas dari gelombang ki pada waktunya, jadi dia mengarahkan tangan kanannya ke alisnya, dan manik yang menantang surga keluar. Tubuh Wang Lin dengan cepat mulai memudar sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah sekitar 10 napas, gelombang ki meraung melewati tempat Wang Lin menghilang, dan menghilang ke kejauhan. Setelah beberapa saat, gambar Wang Lin secara bertahap mulai muncul, hingga ia menjadi nyata kembali. Dia menatap gelombang ki yang lewat untuk waktu yang lama, merenungkan apa yang baru saja dia saksikan. Setelah menatap sebentar, dia terus terbang ke depan. 6 keinginan Raja Iblis muncul dalam jarak 1000 kaki dari jalan keluar kerajaan ketiga. Lampu merah darah memudar di sekelilingnya, mengungkapkan wajah pahit dan kurus. Di tangannya, dia memegang kerangka yang kehilangan lengan. Ada bintik-bintik emas di kerangka itu, melepaskan sinar kecil cahaya keemasan. Sebagian besar daging di tubuhnya adalah tersesat dalam perjuangan melawan jiwa-jiwa yang berkeliaran. Naschen Soul-nya berada di ambang kehancuran. Ada banyak jiwa pengembara di tubuhnya. Ketika mereka menyerang, stamina Six Desire Devil Lord turun cukup sedikit. Sekarang, dia bahkan tidak punya energi untuk mengaktifkan teknik Blood Desire Escape lagi. Dia hanya bisa diam-diam menunggu jiwa-jiwa pengembara untuk menghabisinya, atau agar tuannya menangkapnya. Dalam hatinya, dia benar-benar berharap bahwa tuannya dapat mengejar sebelum jiwa-jiwa pengembara menghabisinya, bahkan jika itu berarti berubah menjadi setan. Dia lebih suka mempertahankan hidupnya. Sayangnya, keinginannya ini akan sangat sulit untuk dicapai, karena pada saat itu, garis pertahanan terakhir Naschen Soul-nya runtuh dalam sekejap dari serangan jiwa pengembara, memperlihatkan jiwa Zifu-nya. Jiwa yang mengembara mengungkapkan ekspresi rakus dan menumpuk ke depan. Six Desire Devil Lord tidak berdaya saat ini, tetapi kerangka di dalam dirinya melepaskan cahaya keemasan. Sejumlah besar cahaya keemasan datang dari kerangka dan mengelilingi Six Desire Devil Lord. Jiwa yang baru lahir segera, jiwa-jiwa pengembara yang menerkamnya mulai menjerit, dan dengan cepat meninggalkan tubuhnya untuk melarikan diri dari cahaya keemasan. Setelah jiwa-jiwa pengembara pergi, dia dengan cepat mengambil kendali atas tubuhnya lagi. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia menatap kerangka di tangannya. Dia merasa seperti baru saja lolos dari kematian. Tapi segera setelah itu, dia sangat curiga, tetapi saat ini bukan waktu untuk merenungkannya. Semua jiwa yang berkeliaran di sekelilingnya mulai mundur, seolah-olah mereka takut dengan cahaya keemasan. Six Desire Devil Lord adalah pria yang menentukan. Saat dia menyadari ini, dia menyingkirkan perasaan curiga di dalam hatinya dan menuju ke jalan keluar dari dunia ketiga. Keretakan besar di dekat pintu keluar sudah ditutup. Tanpa halangan dari jiwa-jiwa yang berkeliaran, dia segera tiba di pintu keluar dan melangkah ke pusaran air. Dia merasa sangat lega pada saat itu. Ranah ketiga terlalu menakutkan. Jika dia bisa melarikan diri dari sini, dia bersumpah untuk tidak pernah kembali. Ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya 1000 tahun yang lalu, meskipun dia juga telah mencapai ranah ketiga, itu tidak aneh. Kebangkitan tuannya, Bongkok Meng berubah menjadi iblis, dan serangkaian peristiwa menciptakan kabut kebingungan di dalam hatinya. Kabut ini hanya menyebar dan membuatnya sangat gugup. Dia ada di dalam pusaran air. Saat kilat ungu turun, dia melambaikan tangannya dan melakukan serangkaian teknik tangan. Setelah dia selesai, Naschen Soul-nya telah menyusut dalam jumlah besar. Warna di matanya banyak sekali.
Teknik itu mendarat di kerangka di tangannya. Cahaya keemasan bersinar lebih terang ketika tulang-tulang mulai retak, sebelum meledak menjadi debu dan mulai menyebar ke segala arah. Di tengah-tengah abu-abu ada bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. 6 desire Iblis Lord melambaikan kedua tangannya, membuat abu berserakan saat bintik-bintik emas berkumpul untuk membentuk tulang lengan emas mengkilap. Namun, pada tulang lengan ini, hanya ada 4,5 jari. Setengah dari jari manis hilang. Saat tulang lengan muncul, garis-garis ungu petir yang tak terhitung jumlahnya di pusaran air berhenti di tempat mereka berada, sama sekali tidak bergerak. Six Desire Devil Lord bahkan tidak terlihat ketika dia mengambil lengan yang hampir lengkap dan mengeluarkan seteguk energi spiritual. Energi spiritual dengan cepat diserap oleh lengan. Setelah itu, 6 Iblis Desire Lord mulai membentuk satu set segel tangan dengan lengan. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menyadari bahwa ini adalah set segel tangan yang sama yang dia dapatkan dari Kaisar Kuno, tetapi alih-alih hanya 400 set, ada lebih dari 1000 set. 1000 tangan plus ini segel semua dilakukan oleh lengan ini. Segera, pusaran air tiba-tiba muncul di hadapannya. Mata 6 keinginan Iblis Lord menyala. Alasan dia berani datang ke sini adalah karena dia merasa dia sudah sepenuhnya memahami tulang lengan ini, dan dengan itu, dia akan bisa pergi seperti 1000 tahun yang lalu. Tulang lengan adalah harta warisan Wang Lin sedang mencari. Setelah 1000 tahun, Six Desire Devil Lord merasa dia akhirnya memecahkan misteri tulang lengan. Dia khawatir itu akan dicuri, atau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi dia dengan susah payah memasukkan harta warisan ke dalam murid. Tidak ada yang akan bermimpi bahwa harta warisan tidak ada dalam tasnya untuk dipegang, tetapi pada pemuda yang mengikutinya. Berkat hubungannya dengan tulangnya, dia dapat menggunakannya kapan saja, jadi itu aman. Juga, tulang lengan adalah harta warisan dari tanah Dewa Kuno, jadi tidak ada batas yang ditempatkan di sana. Dengan demikian, muridnya dapat memasuki tanah Dewa Kuno tanpa masalah. Setelah membentuk segel tangan terakhir, ia memutuskan bahwa ia tidak akan pernah kembali ke tempat yang aneh ini lagi. Tapi tepat saat dia merasa percaya diri dan melangkah ke pusaran air, tiba-tiba itu runtuh tepat di hadapannya dan menghilang. 6 Desire Devil Lord tertegun untuk sementara waktu, tetapi pada saat yang sama, kilat ungu yang membeku di udara turun dan memukulnya, menyebabkan dia menghilang dari jalan keluar dari ranah ketiga. Setelah dia menghilang, magician penyihir langit muncul. Dia mengungkapkan senyum aneh dan berkata, "Muridku yang baik, kamu harus berhasil sehingga kamu tidak menyia-nyiakan usaha tuanmu untuk membuka rahasia lengan untuk menyelamatkanmu dari jiwa-jiwa yang berkeliaran dan menghentikanmu dari pergi." Seluruh tubuh Wang Lin seperti kilat. Dia dengan cepat terbang melalui daerah di luar laut Ki Dewa Kuno, namun, arahnya telah berubah. Alih-alih bergerak maju, dia sekarang naik. Dia tidak tahu berapa lama dia terbang. Lingkungannya persis sama seperti sebelumnya. Jika itu bukan karena perasaan ilahi, ia akan berpikir bahwa ia sedang terbang di tempat. Selama waktu ini, ia bertemu lebih dari 10 gelombang Ki. Dia menghindari mereka semua dengan pergi ke surga menentang ruang manik. Perlahan-lahan, dia memperhatikan beberapa petunjuk. Tidak peduli bagaimana dia memandang mereka, gelombang Ki terbentuk oleh energi spiritual. Wang Lin sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Gelombang Ki ini jelas berasal dari pusaran energi spiritual Laut Ki. Jika hanya pusaran air yang dapat menghasilkan gelombang Ki sekuat itu, bukankah seluruh Laut Ki telah mencapai tingkat Ki yang tak terbayangkan? Jika Dewa Kuno ini sudah mati, mengapa energi spiritualnya masih beredar? Selain itu, Wang Lin memperhatikan bahwa ketika ia terbang ke depan, gelombang fluktuasi, yang menyebabkan suasana hatinya berubah, datang dari semua sisi. Gelombang ini, bagaimanapun, menyebabkan Wang Lin tidak membahayakan. Itu hanya sedikit, tetapi mereka meningkatkan kewaspadaan Wang Lin. Dia memeriksa lokasi Laut Ki-nya sendiri untuk referensi. Di atas Laut Ki adalah Progenitor Point, dan di dalamnya ada Lautan Pengetahuan Sifu. Sementara Wang Lin terbang, dia diam-diam menghitung di dalam hatinya, tetapi informasinya terlalu sedikit. Rasanya selalu ada kabut di matanya, mencegahnya melihat kebenaran. Seluruh negeri Dewa Kuno memiliki atmosfer yang aneh. Saat Wang Lin terbang, dia tiba-tiba berhenti. Tanpa sepatah kata pun, dia menunjuk alisnya dan menghilang ke surga menantang ruang manik. Pada saat yang sama, kilatan cahaya putih muncul di dekatnya. Saat cahaya putih memudar, 6 Desire Devil Lord muncul. Wajahnya cemberut. Dia melihat lengan emas di tangannya, lalu melihat sekelilingnya. Dia tertegun sejenak. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Dia melihat sekelilingnya lagi dan ekspresinya tiba-tiba berubah, menunjukkan ekspresi ekstasi. Ini. Dewa Kuno ini jelas sudah mati, tapi tempat ini masih memiliki fluktuasi keinginan yang kuat. 6 keinginan mata Iblis Lord menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia bisa merasakan fluktuasi datang dari semua sisi. Fluktuasi ini padanya jelas semua jenis keinginan. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, melemparkan mantra ke udara. Ki hitam seperti ular tipis muncul di hadapannya dan terbang menjauh, menuju ke kejauhan. Mata 6 Desire Devil Lord bersinar.
Dia membuka mulutnya dan mengisap udara. Cahaya hitam langsung berbalik dan tersedot juga. Wajah Six Desire Devil Lord sekali lagi mengungkapkan ekspresi ekstasi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dari menyerap jejak keinginan itu, jiwanya telah pulih dari semua kerusakan yang dia ambil dari jiwa-jiwa pengembara. Six Desire Devil Lord, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memindai area dengan indera ilahi dan menemukan tidak ada yang abnormal. Dia segera membuka lengannya, kedua lengan membentuk segel yang berbeda, sementara dia duduk bersila. Dia berteriak, takut keinginan, datanglah. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ketika dia membentuk segel dengan tangannya, ki hitam muncul di sekelilingnya. Semua ki hitam dibebankan ke Six Desire Devil Lord. Secara bertahap, semakin banyak ki hitam terakumulasi, sampai menutupi area yang sangat besar di sekitar tubuh Six Desire Devil Lord. Tubuhnya seperti lubang hitam, tanpa henti menyerap ki hitam. Ekspresinya menjadi lebih dan lebih percaya diri. Dia mengungkapkan sedikit kejutan di wajahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ketakutan keinginan dalam tubuh dewa kuno lebih besar dari yang dia bayangkan, jauh di atas harapannya. Waktu perlahan berlalu. Dari 100.000 kaki jauhnya, Magician Iblis Langit mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia melihat ke arah 6 Desire Devil Lord. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Serap, muridku yang baik, teruslah menyerap. Untuk rencana tuanku, kamu harus menunjukkan kinerja yang bagus. Dia tersenyum aneh. Kedua tangannya saling bersilangan, menyebabkan cahaya biru dengan cepat menyebar ke segala arah, langsung menutupi segala sesuatu dalam jarak 1 mil. Setelah dia selesai, sebuah pikiran melintas di kepalanya. Senyumnya semakin lebar. Dia berpikir, murid yang baik. Saat itu, perhitungan guru kamu benar. Sifat gila kamu akan menjadi tembok yang menghalangi jalur kultivasi kamu. Tapi lihat sekarang, sifat gilamu yang gila ini akan membantu rencana orang tua ini akhirnya berhasil. Waktu perlahan berlalu. Kabut hitam tak berujung meliputi daerah dengan radius 1 mil sekarang. Jika bukan karena Sky Devil Magician mencegahnya, kabut hitam akan terus menyebar. Setelah waktu yang tidak diketahui, blok kabut memudar. Six Desire Devil Lord mengungkapkan cahaya yang gila. Kultivasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Keserakahan keinginan, ayo. Dia meneriakkan kalimat lain. Tidak lama kemudian, kabut merah tiba-tiba muncul sampai menutupi radius 1 mil di sekelilingnya. Setelah itu, hasrat rush, hasrat kesenangan, hasrat cemburu, keinginan obsesion, dan sejenisnya semuanya dilahap oleh 6 keinginan iblis Lord. Apa yang dikatakan tuannya, penyihir setan langit benar, kelemahan terbesarnya adalah keinginannya untuk meningkatkan kultivasinya. Jika diberi kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya, ia benar-benar tidak akan menyerah. Bahkan sampai sekarang, ia tidak pernah berpikir untuk berhenti, tetapi terus menyerap semua keinginan tanpa henti. Ketika keinginan obsesi diserap olehnya, tubuhnya mengeluarkan bau yang mengerikan. Keenam keinginan dalam tubuh dewa kuno tersebar karena beberapa perubahan dalam jiwa dewa kuno sebelum kematian. Six Desire Devil Lord sekarang telah menyerap sebagian dari keinginan dewa kuno dan mencapai tingkat dalam metode penumbangan setan langit misterius yang melebihi harapan sang pencipta, penyihir setan langit, dari apa yang menjadi level tertinggi. Pada saat itu, penyihir langit setan memperlihatkan senyum. Bahkan wajahnya yang biasanya suram tidak bisa menahan tawa. Dia dengan cepat bergegas menuju Six Desire Devil Lord. Muridku yang baik, tugasmu telah selesai. Sepertinya orang tua ini tidak mengadopsi kamu dengan sia-sia. Kali ini, kamu benar-benar menunjukkan rasa terima kasih kamu. Wang Lin dapat melihat semua yang terjadi di luar saat dia bersembunyi di surga menentang ruang manik. Awalnya, sebelum surga menantang manik mengakui dia sebagai tuannya, dia tidak bisa melakukan ini, tetapi setelah dia mencapai tahap pertengahan formasi inti, dia melihat perubahan ketika dia memasuki ruang manik. Perasaan itu muncul ketika dia pertama kali memasuki tahap formasi inti juga, tapi itu tidak sejelas sekarang. Wang Lin merasa kultivasinya hanya salah satu alasannya. Yang lain mungkin karena jiwanya tumbuh lebih kuat. Jiwa yang berkeliaran di dunia ketiga memungkinkan jiwanya tumbuh dengan cepat. Sekarang, ketika dia berada di dalam surga menentang ruang beat, yang harus dia lakukan adalah meraih strip cahaya untuk dapat melihat apa yang terjadi di luar. Dia terkejut dengan penampilan Six Desire Devil Lord. Dia tidak berpikir bahwa 6 iblis-iblis Lord akan mampu membuatnya keluar dari dunia ketiga dan mencapai tubuh dewa kuno. Juga, dari pusaran air yang muncul iblis-iblis Desire muncul keluar dari, sepertinya dia baru saja diteleportasi dari arai transfer ranah keempat. Wang Lin menjadi sangat waspada. Dia memutuskan bahwa begitu 6 Desire Devil Lord pergi, dia akan menempuh rute yang berbeda. Jika keduanya bertemu di sini, itu tidak baik untuk Wang Lin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Hal-hal yang dikonsumsi oleh 6 Desire Devil Lord tampak sangat akrab untuk dia. Dia tiba-tiba teringat kembali ke terowongan, tempat Six Desire Devil Lord menggunakan teknik. Setelah mengingat ingatan itu, dia menarik napas dalam-dalam. Namun, keraguan muncul di benaknya. Bukankah sepertinya Six Desire Devil Lord terlalu mudah menyerapnya?
Sepertinya semuanya sudah siap, hanya menunggu Six Desire Devil Lord datang dan mengkonsumsinya. Dia jelas bisa merasakan Dewa Iblis 6 keinginan semakin kuat. Dewa Iblis 6 keinginan merasakan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kultivasi Iblis Langit misterius telah mencapai penyelesaian. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tujuan yang telah ia kejar selama ribuan tahun akhirnya tercapai. Dia merasa sangat percaya diri. Keyakinan ini datang dari keinginan yang baru saja dia serap dari tubuh Dewa Kuno. Dengan 6 keinginan yang digabungkan, itu menciptakan kekuatan yang sangat istimewa yang memungkinkannya untuk mengendalikan hidup dan mati seseorang. Namun, sebelum Six Desire Devil Lord dapat menikmati perasaan itu, hatinya tiba-tiba tenggelam. Wajahnya menjadi jelek. Dari kejauhan, bayangan seperti meteor meluncur ke arahnya. Orang tua, karena kamu tidak peduli tentang hubungan tuan murid kita, jangan salahkan aku karena membunuhmu. 6 Desire Iblis Lord mencibir. Dia masih belum bergerak ketika dia menatap bayangan yang mendekatinya. Dalam sekejap mata, bayangan itu telah tiba di hadapan 6 Desire Devil Lord, mengungkapkan penyihir setan langit. Dia menatap Six Desire Devil Lord dengan mata yang hampir tidak bisa menahan kegembiraannya, tertawa. Baik. Seperti yang diharapkan dari muridku. Kamu berani menyerap keinginan Dewa Kuno. Tuanmu benar-benar perlu berterima kasih. Wang Lin tertegun. Dia mampu melihat segala sesuatu yang terjadi dari dalam surga menentang ruang manik dengan bantuan surga menentang manik. Penampilan Sky Devil Magician sangat mengejutkannya. Tubuh iblis orang ini terlihat sangat mirip dengan Bongkok Meng. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa orang ini tampaknya adalah guru Six Desire Devil Lord. Wang Lin tidak tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas ekspedisi ke Tanah Dewa Kuno adalah penyihir setan langit, tetapi setelah menganalisisnya, ia memiliki gagasan kasar tentang apa yang terjadi. Dari apa yang dikatakan pria itu, Wang Lin tahu bahwa 6 Desire Iblis Lord memakan keinginan Dewa Kuno. Meskipun dia tidak tahu apa keinginan Dewa Kuno itu, dia memahami implikasi dari apa yang baru saja dia saksikan. 6 Desire Devil Lord mengungkapkan ekspresi dingin. Tanpa kata, tangannya dengan cepat membentuk segel di depan dadanya. Dia kemudian berbisik, roh keinginan, muncul. Saat kata-kata itu meninggalkan bibirnya, pilar-pilar asap berwarna berbeda muncul di belakang Six Desire Devil Lord. Roh-roh ganas muncul dari setiap pilar asap, menggeram ke arah Sky Devil Magician. Mata Sky Devil Magician dipenuhi dengan keserakahan. Dia tidak menghentikan 6 Desire Devil Lord, tetapi mengaktifkan teknik yang sama sebagai gantinya. Sama seperti 6 Desire Devil Lord mengaktifkan tekniknya, Magician Iblis Langit juga berbisik, Spirit of Desire, muncul. Tiba-tiba, di belakang Sky Devil Magician, muncul pilar asap yang sama yang membentuk 6 roh ganas yang menuduh maju. 6 keinginan Iblis Lord mengungkapkan senyum licik. Meskipun dia belajar dari penyihir setan langit, dia tahu bahwa penyihir setan langit tidak mengajarinya hal-hal tertentu tentang penggarapan setan langit misterius. Sejak lama, dia telah meningkatkan kultivasi setan langit misterius sendiri. Dia percaya bahwa penyembahan setan langit misteriusnya benar-benar tidak kalah dengan penyihir setan langit. Sementara dua teknik yang hampir identik saling menabrak, penyihir setan langit tiba-tiba mengeluarkan senyum aneh. Dia tiba-tiba membuka kedua tangannya, dan tubuhnya dengan cepat mulai melayang ke atas. Rambutnya mengalir di udara tanpa angin. Gelombang energi spiritual dipancarkan dari tubuhnya. Penyihir iblis langit bergumam, gunakan tulang sebagai panduan, suara itu terdengar agak patah hati. Saat kata-kata itu diucapkan, tulang emas di tangan 6 Desire Devil Lord mulai bergetar sampai meledak menjadi bintik emas yang tak terhitung jumlahnya, menghilang di tangan Six Desire Devil Lord. Bintik-bintik emas mengalir seperti sungai emas menuju Sky Devil Magician. Mereka berkumpul kembali menjadi tulang lengan emas di depannya. Kali ini, sebagian besar tangan tertutup, dengan hanya jari telunjuknya menunjuk ke Six Devil Desire Lord. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Dia merasa aneh bahwa Six Desire Devil Lord mampu dengan mudah menyerap keinginan Dewa Kuno. Seolah-olah ada sesuatu yang memanipulasi acara tersebut. Saat Sky Devil Magician muncul, Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa semua ini didirikan oleh guru Six Desire Devil Lord. Jika seperti ini, maka penyihir iblis langit pasti memiliki tujuan besar di benaknya. Sebuah pemikiran melintas di benak Six Desire Devil Lord. Mengabaikan roh yang saling bertarung, dia mulai mundur. Lampu merah muncul di sekelilingnya dan dia segera melarikan diri. Pada saat itu, dia menyadari mengapa pusaran air yang dia ciptakan menggunakan tulang lengan di jalan keluar dunia ketiga telah runtuh. Lengan tulang itu tidak benar-benar miliknya, tetapi masih milik Sky Devil Magician. Kalau tidak, itu tidak akan tiba-tiba meninggalkannya untuk kembali ke master aslinya hanya dengan satu kata. Begitu tulang lengan meninggalkannya, koneksi yang telah dia buat dengannya selama 1000 tahun langsung terputus. Ini mengejutkannya dan membuatnya berpikir tentang banyak hal. Penyihir iblis langit mengungkapkan ekspresi puas. Dia bahkan tidak melihat Six Devil Magician dan berkata, dengan suara tenang, gunakan hasrat sebagai pedang. 6 roh yang bertarung dengan 6 roh Sky Devil Magician segera mengeluarkan teriakan.
Mereka kembali merokok dan menyatu bersama untuk membentuk bayangan seseorang. Sementara itu, 6 Desire Devil Lord yang melarikan diri dengan lampu merah di sekitarnya, mulai menghilang secara diam-diam. Ketika dia muncul kembali, dia menemukan, dengan ngeri, bahwa dia berada di sebelah penyihir iblis langit lagi. Dia muncul tepat di tempat bayangan yang dibentuk oleh 6 roh itu. Tepatnya, keduanya menyatu menjadi satu. Suara Sky Devil Magician mulai terdengar seperti setan. Gunakan darah dan esensi orang ini sebagai pengorbanan. Saat kata-kata itu diucapkan, Six Desire Devil Lord kehilangan kemampuan untuk melawan. Ledakan kecil melukai setiap bagian tubuhnya, menyebabkannya berdarah dari mana-mana. Dengan gelombang tangan kanan penyihir iblis langit, semua darah yang datang dari luka Six Desire Devil Lord mulai membentuk bola darah yang melayang di udara. Selama seluruh proses ini, tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Gunakan kultivasi orang ini untuk membentuk jalan. Gunakan 6 keinginan Dewa Kuno Tusi sebagai media, buka tempat di mana Dewa Kuno jiwanya beristirahat. Mata penyihir setan langit mengungkapkan ekspresi gila. Dia telah menunggu 4000 tahun untuk ini. Kenyataannya, ketika dia memasuki tanah Dewa Kuno 1000 tahun yang lalu, ini bukan pertama kalinya, tetapi yang ketiga. 4000 tahun yang lalu, ketika ia memasuki tanah Dewa Kuno untuk pertama kalinya, menggunakan harta sihir, ia mampu melewati ranah ketiga dan memasuki ranah keempat. Saat itulah dia memenangkan tulang lengan. Dia menyadari bahwa tempat ini berisi fluktuasi keinginan yang tak terbayangkan. Yang lain hanya akan merasakan ketidaknyamanan di hati mereka, tetapi dia sangat sensitif terhadap ini karena dia sudah menggunakan berbagai keinginan sebagai serangan. Penyihir setan langit dapat dianggap sebagai jenius yang tiada taranya. Ketika dia mendeteksi keinginan aneh, dia tidak segera mulai menyerapnya, tetapi malah menggunakan tulang lengannya untuk meninggalkan tanah Dewa Kuno. Setelah keluar, dia bekerja keras mempelajari hasrat sampai ia menciptakan metode penangkaran setan langit misterius. Ketika dia datang ke sini untuk kedua kalinya, dia juga berhasil mencapai ranah keempat, tetapi menyadari bahwa keinginan Dewa Kuno menjadi lebih besar. Dia juga mulai melihat para kultivator iblis itu. Dia terkejut. Dia memutuskan untuk melarikan diri, dan setelah pertarungan yang pahit, dia nyaris tidak bisa melarikan diri. Pada saat itulah dia menemukan beberapa rahasia tentang warisan Dewa Kuno. Setelah melarikan diri, godaan besar itu terlalu besar untuk dia tangani. Dengan demikian, setelah merenungkan dengan keras, sebuah rencana yang sangat berani terbentuk dalam benaknya. Setelah mempersiapkan selama 1000 tahun, saatnya akhirnya tiba. Dari saat dia meninggal, hingga ketika dia menyerahkan harta warisan kepada 6 Desire Devil Lord, semuanya telah direncanakan dengan hati-hati oleh Sky Devil Magician. Di ranah ketiga, bahkan jika Bongkok Meng tidak memanggilnya, dia akan muncul ketika 6 Desire Iblis Lord dalam bahaya. Tujuannya adalah untuk membuatnya memasuki dunia keempat. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak hari ia menerima 6 Desire Devil Lord sebagai murid, semuanya telah demi apa yang terjadi hari ini. Tubuh 6 keinginan Iblis Lord akhirnya meledak menjadi kabut darah. Adapun Naschen Soul-nya, penyihir setan langit meraihnya dan mengubahnya menjadi energi spiritual yang tak terbatas. Mata Sky Devil Magician memiliki tampilan yang bersemangat dan gila. Dia menyatukan tangannya dan meludahkan seteguk darah ke dalam energi spiritual. Dia berkata, dengan suara yang menakutkan, Dewa Kuno, pimpin jalan, pergilah, ketakutan Dewa Kuno. Tiba-tiba, tulang lengan emas yang mengambang di udara meledak dengan ledakan. Itu menciptakan lingkaran riak emas yang terkondensasi menjadi lingkaran emas di udara. Sementara itu, seekor naga hitam keluar dari kabut darah Six Desire Devil Lord. Naga hitam memiliki wajah yang sangat ganas. Itu berbalik ke arah energi spiritual Six Desire Devil Lord dan menyedot hampir 1/6 darinya. Ketika tubuhnya mulai bersinar, ia membanting tubuhnya pada lingkaran emas. Pada saat itu, sepertinya seluruh tanah Dewa Kuno bergetar. Jika bukan karena pembatasan yang disiapkan penyihir langit setan sebelumnya, semua kultivator setan lainnya akan segera menyadarinya. Terdengar deru keras. Naga hitam terus membanting ke penghalang yang tak terlihat. Banyak retakan muncul di mana naga hitam itu membanting. Setelah naga hitam selesai membanting ke penghalang, seluruh tubuhnya menghilang menjadi asap putih, dan menghilang dari Dewa Kuno. Dewa Kuno telah selamanya kehilangan keinginan takut. Wang Lin melongo melihat pemandangan di hadapannya dari dalam surga yang menantang ruang manik. Dengan jantung berdebar kencang, dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Tulang lengan emas itu benar-benar tulang Dewa Kuno. Bahkan tulang yang hilang setengah jari manisnya yang duduk di tas memegang Wang Lin. Tapi apa yang membuat hati Wang Lin lebih bersemangat adalah kemana naga hitam itu menabrak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika dia menatap lokasi itu. Pergilah, keserakahan Dewa Kuno. Dalam kabut darah, seekor naga merah muncul. Itu menelan 1/6 energi spiritual 6 Desire Devil Lord dan tanpa ampun menghantam lokasi yang sama. Setelah itu, kegembiraan, iri, dan ketidaktahuan semua muncul, masing-masing sebagai seekor naga, dan menghantam cincin emas. Ketika naga terakhir, dibentuk oleh ketidaktahuan, menghantam ke tempat yang sama, daerah itu hancur, mengungkapkan sebuah terowongan.
Penyihir iblis langit tertawa liar. Tangannya masuk ke terowongan dan meraih kristal es melingkar biru muda. Kristal es itu sekitar 10 kaki lebarnya, tetapi terowongan itu bahkan tidak selebar 3 kaki. Wang Lin menatap terowongan itu. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, ia akhirnya menyerah pada rencana berisiko keluar. Tangan penyihir setan langit membentuk segel dan mengirim sinar energi spiritual ke arah kristal es. Pada saat itu, ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan bahwa seseorang telah melanggar batasannya dan datang dengan sangat cepat ke arahnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak mau. Dapat dikatakan bahwa batasan yang dia buat sebelumnya adalah batasan terkuat yang bisa dia buat. Dia juga menumpuk banyak batasan lain di atasnya. Bahkan baginya untuk melanggar batasan, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Meskipun tubuh Dewa Kuno itu besar melebihi perbandingan, itu tidak mungkin bagi orang untuk lewat. Dia masih melakukan banyak pekerjaan pada pembatasan untuk berjaga-jaga. Hanya saja kali ini, dia tidak akan pernah berharap untuk pemakan jiwa muncul. Atau bahwa pemilik Laut Darah telah mengirim semua kultivator setan ke tubuh Dewa Kuno untuk mengejar penyembah jiwa. Akibatnya, akan ada beberapa perubahan tak terelakkan dalam rencananya, tetapi ia tidak bisa membiarkan kesempatan ini sia-sia. Dia juga cukup percaya diri dalam batasannya. Itu sebabnya dia tetap melanjutkan rencananya. Mengetahui bahwa seseorang telah dengan mudah dihancurkan meskipun apa yang dia pikir adalah batasan sempurna yang mengejutkan penyihir setan langit. Setelah berpikir cepat, wajahnya mengungkapkan ekspresi berani. Tangannya meraih ke arah terowongan dan mengeluarkan sepertiga dari kristal es. Tangan kirinya menampar terowongan, menyebabkannya segera menghilang, tidak meninggalkan jejak. Penyihir iblis langit merasa jantungnya berdarah. Jika dia hanya punya beberapa jam lagi, dia bisa menyusutkan kristal es itu cukup untuk masuk melalui terowongan, tapi sekarang dia hanya bisa mengeluarkan sepertiga dari itu. Setelah kristal es pecah, banyak dari apa yang terkandung di dalamnya akan hilang. Juga, hanya ada satu kesempatan untuk mengambil kristal es. Itu tidak bisa diambil sepotong demi sepotong. Setelah dia mengambil kristal es, tanpa membuang waktu, dia memindahkannya ke wajahnya untuk menekannya ke dahinya. Namun, sebelum itu bisa mencapai sasarannya, sebuah suara dingin menghentikannya dan berkata, "Jika kamu berani bergerak, aku akan melahapmu dan meningkatkan pengetahuanku sendiri." Lengan kanan penyihir langit iblis bergetar. Dia terlalu akrab dengan suara itu. Tidak heran kalau batasannya begitu mudah dipatahkan. Orang ini adalah salah satu dari 10 jenderal pemilik Laut Darah. Dalam hal kultivasi, dia sudah menjadi sesuatu yang orang-orang di sistem bintang Suzaku tidak bisa memahaminya. Memang akurat untuk mengatakan bahwa orang ini adalah seorang kultivator kuno, dan hanya hidup hari ini karena beberapa khusus keadaan. Tuan Duo MU yang bawahan dan agung ini. Penyihir iblis langit memaksa senyum. Dia tidak berani menggerakkan tangan kanannya. Bahkan jika dia bisa mulai menyerap kristal es, akan butuh waktu baginya untuk sepenuhnya menyerapnya, dan jika orang di depannya ingin membunuhnya, itu hanya akan memakan waktu sebentar. Beberapa detik kemudian, seorang pria berambut ungu mengenakan pakaian merah perlahan melayang masuk dari arah orang pertama datang. Tingginya seperti orang normal. Dia tidak berubah menjadi iblis seperti Hun Chebak Meng dan Sky Devil Magician, tetapi tetap mempertahankan penampilan normalnya. Dia tampak sangat biasa, tetapi dikelilingi oleh atmosfer yang sangat istimewa. Saat orang memandangnya, mereka akan menjadi gugup. Hal pertama yang dilihat pria paruh baya itu bukanlah penyihir setan langit, tetapi di ruang kosong. Dia memiliki kecurigaan di hatinya. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual di lokasi itu. Tapi ini di luar Laut Ki Dewa Kuno, jadi tidak wajar untuk memiliki fluktuasi energi spiritual. Setelah dia melihatnya sekali lagi, dia memindai area itu lagi sebelum akhirnya mengunci pandangannya pada penyihir setan langit. Hati Wang Lin dicengkram ketakutan. Dia merasa seperti orang yang melihat ke surga menentang manik dan ke dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan sensasi itu. Orang tersebut dapat mendeteksi surga yang menentang manik. Ini benar-benar mengejutkannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengerjap beberapa kali. Di bawah tatapan orang itu, Magician penyihir langit merasa seperti mereka bisa melihat menembusnya, tetapi karena dia bisa hidup di Laut Darah sampai sekarang, dia punya cara untuk berurusan dengan banyak hal. Saat orang itu muncul, energi spiritual aneh mulai diam-diam berputar di dalam tubuhnya. Segera, perasaan dilihat mulai perlahan-lahan menghilang. Tatapan pria parubaya itu memindai Sky Devil Magician hingga mendarat di kristal es di tangan kanannya. Dia mengulurkan tangannya dan kristal es terbang keluar dari tangan penyihir langit setan, mendarat di tangannya. Meskipun hati penyihir langit setan terasa seperti berdarah, tidak ada ketidakpuasan yang muncul di permukaan. Bahkan hati batinnya sepenuhnya tertutup oleh energi spiritual yang aneh. Apa ini? Suara pria parubaya itu polos, tetapi berisi martabat yang tak terlukiskan. Dia memandangi kristal es, tetapi tidak bisa melihat apa yang istimewa dari itu. Penyihir setan langit dengan cepat berkata, dengan hormat, Tuan Do MU, kristal es ini dibuat dari kultivasi murid aku, Six Desire Devil Lord.
Alasan aku menerimanya sebagai murid adalah untuk menggunakan kultivasinya untuk membantu meningkatkan milik aku. Jika Tuan menyukainya, maka anggap itu hadiah dari bawahan kamu. Pria parubaya itu menatap Sky Devil Magician, lalu mengambil kristal es dengan 2 jari dan dengan datar berkata, sungguh. Saat dia berbicara, dia menggunakan sedikit kekuatan. Itu menyebabkan kristal es hancur berkeping-keping dan menghilang ke sekeliling. Penyihir setan langit benar-benar terpana untuk sementara waktu. Dia menatap ketika pecahan kristal es menghilang, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pria parubaya itu mencibir, benda ini sangat rapuh, dan kau menganggapnya harta karun. Penyihir iblis langit tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Seluruh tubuhnya seperti tiba-tiba bertambah. Dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Pria parubaya itu berkata, ikut aku untuk mencari Soul Devourer. Lalu pria parubaya itu meraih dan meraih dengan tangannya. Penyihir iblis langit merasakan kekuatan yang kuat dari semua sisi memegangnya saat pria parubaya itu dengan cepat terbang, menyeretnya. Setelah kristal es pecah, pecahan kristal kecil mulai menghilang ke sekeliling. Wang Lin menatap pecahan kristal yang menghilang. Berkali-kali ia ingin meraihnya untuk mempelajarinya, tetapi ia menahan diri. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar satu dupa, lelaki parubaya itu tiba-tiba muncul lagi. Dia mengerutkan kening saat dia memindai daerah itu sekali lagi, sebelum menghilang ke kejauhan. Sebelumnya, ketika dia memindai kristal es, dia hanya mendeteksi beberapa energi spiritual. Alasan dia menghancurkannya adalah karena dia curiga ada lebih banyak di sekitar tempat itu. The Soul Devourer bisa saja ada di sana. Fluktuasi yang dia rasakan di sini sangat aneh. Setelah waktu untuk dupa untuk membakar berlalu, Wang Lin menghela nafas. Meskipun dia tidak tahu apa itu kristal es, mengingat berapa banyak upaya yang dihabiskan oleh penyihir langit setan untuk mendapatkannya, itu tidak mungkin rata-rata seperti yang dikatakan pria parubaya. Sayangnya, kristal es sudah dihancurkan oleh pria parubaya. Wang Lin benar-benar ingin melihat terbuat dari apa itu. Dia menghela nafas. Dia tidak terburu-buru meninggalkan surga menentang ruang manik karena pria parubaya itu terlalu kuat. Mungkin dia telah meninggalkan beberapa jebakan di sekitar area itu. Tetapi pada saat itu, lokasi di mana kristal es pecah tiba-tiba mulai bersinar. Itu adalah beberapa pecahan kristal yang tersisa. Pecahan kristal menjadi semakin banyak, sebelum akhirnya terkondensasi kembali menjadi kristal es. Tidak lama kemudian, sebuah lingkaran emas muncul di langit. Tampaknya ada lapisan film tipis di dalamnya. Ada retakan seperti jaring laba-laba yang tumbuh di film saat kekuatan isap tumbuh semakin kuat dan kuat, menarik kristal es ke arahnya. Sebuah pemikiran melintas di benak Wang Lin. Dia mengertakkan gigi. Tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan surga menantang ruang manik. Sosok ilusi muncul, dan ketika menjadi lebih nyata, ia mengulurkan tangannya dan meraih kristal es. Pada titik ini, sosok ilusi menjadi nyata. Itu adalah Wang Lin. Setelah dia meraih kristal es, dia tidak berhenti, tetapi dengan cepat terbang. Di tengah jalan, ia tidak berusaha menghemat energi, tetapi menggunakan hampir semua energi spiritualnya untuk terbang secepat mungkin. Setelah terbang selama 1 jam, ia akhirnya melambat sedikit. Dia melihat ke belakang di belakangnya sebelum akhirnya melihat kristal es di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia tidak tahu apa ini. Ketika dia terbang, dia mencoba memasukkannya ke dalam tasnya, tetapi benda ini benar-benar aneh. Itu tidak akan muat di dalam tasnya. Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi berani. Penyihir setan langit sangat mementingkan kristal es ini, itu pasti tidak normal. Dia tiba-tiba teringat gerakan penyihir setan langit dan menekan kristal es di dahinya. Begitu kristal es menyentuh dahi Wang Lin, dengan sedikit kekuatan, itu masuk ke dalam Wang Lin. Wang Lin tidak merasa berbeda. Energi spiritualnya tidak meningkat, dan jiwanya masih sama. Wang Lin memiliki keraguan di dalam hatinya. Sepertinya kristal es baru saja menghilang. Dia memindai tubuhnya, tetapi bahkan tidak bisa menemukan jejaknya. Dia mengerutkan kening. Apakah penyihir iblis langit benar-benar menghabiskan semua upaya itu, dan bahkan membunuh muridnya, untuk mendapatkan ini? Apakah pria parubaya itu benar ketika mengatakan bahwa ini adalah sampah? Wang Lin mengerutkan alisnya. Saat tubuhnya akan bergerak maju untuk menuju laut pengetahuan, kepalanya mulai sakit. Rasa sakitnya sangat ringan. Itu menghilang secepat itu muncul. Tetapi beberapa saat setelah itu menghilang, rasa sakit yang lebih kuat muncul. Siklus ini berulang dengan cepat. Apa yang hanya merupakan sedikit rasa sakit telah berubah menjadi rasa sakit yang hebat. Semua ini terjadi terlalu cepat. Wang Lin hanya bergerak beberapa kaki sebelum dia mengeluarkan jeritan darah keriting saat tubuhnya bergetar. Rasa sakit muncul dengan cepat, setiap kali lebih parah daripada yang terakhir. Dia segera menyentuh alisnya untuk mencoba memasuki surga menantang ruang manik untuk bermeditasi, tetapi dia menemukan bahwa tiba-tiba ada energi spiritual yang aneh dari otaknya yang menghalangi dia memasuki surga menantang ruang manik. Wajah Wang Lin tampak lemah. Dia dengan cepat duduk bersila dan mulai bermeditasi. Dia dengan cepat menemukan bahwa laut pengetahuannya sendiri dikelilingi oleh cahaya biru. Rasa sakit datang dari sana.
Rasa sakit ini, tidak peduli seberapa kuat pikiran Wang Lin, dia tidak bisa menahannya, hanya menahannya. Setelah beberapa saat, lingkaran biru perlahan-lahan terbang keluar dari kepala Wang Lin. Dari lingkaran biru muncul tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tentakel tergantung di sana. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak tentakel muncul, dan mereka menjadi semakin lama. Akhirnya, semua tentakel mulai bergerak. Mereka mulai berputar cepat di sekitar Wang Lin. Saat semakin banyak tentakel mulai berputar di sekelilingnya, sebuah objek seperti kepompong berbentuk oval raksasa muncul di langit. Sementara itu, cahaya biru datang dari objek seperti kepompong. Ketika cahaya biru muncul, itu menyebabkan sejumlah besar riak menyebar di ruang di dekatnya. Saat riak meningkat, kekuatan isap muncul dan menarik kepompong raksasa ke dalamnya. Dalam sekejap mata, kepompong menghilang ke langit. Semuanya tenang lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak lama setelah itu, seorang kultivator setan muncul di lokasi itu. Wajahnya terlihat sangat tua, dan rasanya seperti penuh permusuhan. Setelah dia muncul, dia mengamati area itu, lalu dengan santai meraih udara, membuat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat dia meraih. Kultivator iblis tidak berhenti. Dia terus meraih dengan tangan kanan ini untuk memeriksa celah di ruang satu persatu. Setelah tidak menemukan apa-apa, dia akhirnya berbalik dan menghilang dari sana. Di tubuh Dewa Kuno, ada kultivator iblis yang mencari hampir setiap inci darinya. Tubuh Dewa Kuno sangat besar, tetapi bagi para kultivator, meskipun agak sulit untuk mencari, mereka semua tahu tempat itu dengan baik. Mereka bahkan tidak takut dengan gelombang Qi. Beberapa dari mereka bahkan dibebankan ke gelombang Qi untuk mencari. Bahkan setelah semua pencarian itu, mereka masih tidak menemukan apapun. Namun, tidak ada kultivator setan yang berhenti, karena apakah mereka menemukan Soul Devourer atau tidak secara langsung mempengaruhi masa depan mereka. Sementara Wang Lin dikelilingi oleh tentakel, ia memasuki kondisi aneh. Di sekelilingnya ada kegelapan yang dipenuhi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa merasakan tubuhnya, tetapi itu tidak terasa sama seperti ketika jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia jelas bisa merasakan dirinya dengan cepat bergerak maju. Bintang-bintang yang mengkilap menjadi lebih besar dan lebih besar, sampai mereka menjadi bola besar. Tak lama setelah itu, dia melihat raksasa. Raksasa itu duduk bersila di atas bola besar dengan kedua tangan bersatu, membentuk segel. Dia menggerakkan tangan kanannya dan salah satu bola di kejauhan meledak, melepaskan ledakan yang mengerikan. Raksasa itu tidak peduli sama sekali. Aliran cairan emas terbang dari bola yang meledak ke tangan kanan raksasa itu. Tak lama kemudian, raksasa itu menggosok dadanya dan cahaya berwarna-warni keluar. Setelah cahaya itu menghilang, bayi berukuran normal muncul di tangan raksasa itu. Dia menatap bayi itu dengan dingin. Tangan kanannya mencubit cairan emas dan meneteskannya ke bayi, lalu dia berdiri dan melemparkan bayi itu ke bola. Tiba-tiba, cairan emas itu mengelilingi bayi itu. Itu bergerak seperti meteor emas dan dengan cepat menghantam bola. Kecepatannya sangat cepat dan dampaknya hebat. Tidak sampai dekat dengan pusat bola yang melambat. Tak lama setelah itu, raksasa itu bahkan tidak memberi bayi itu pandangan lain dan menghilang. Sebuah pikiran melintas di kepala Wang Lin saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Jejak kaget melintas di matanya. Orang ini pasti Dewa Kuno. Wang Lin sekarang akhirnya memahami kekuatan Dewa Kuno. Jelas ada bidang-bidang yang telah disebutkan si Tunan sebelumnya. Dunia tempat mereka hidup adalah objek bulat yang disebut planet. Melihatnya sekarang, setiap bintang di sini benar-benar sebuah planet. Mereka tampak sangat kecil karena jaraknya yang sangat jauh, tetapi dalam kenyataannya mereka jauh lebih besar dari perbandingan. Dengan lambaian tangannya, Dewa Kuno dapat menghancurkan sebuah planet. Kekuatan macam apa ini? Apa jenis teknik sihirnya? Sebuah pikiran melintas di kepala Wang Lin. Dia mengerti mengapa Dewa Kuno hampir semua menghilang. Berapa banyak energi spiritual yang dibutuhkan oleh tubuh sebesar itu? Jika mereka terus tumbuh lebih kuat, berapa banyak planet yang akan dihancurkan? Wang Lin terdiam untuk sementara waktu. Dia melihat planet tempat bayi itu berada. Dengan pikiran itu, dia tiba-tiba merasa seperti berada di planet ini. Ada banyak kultivator di planet ini. Selain beberapa kultivator top yang memperhatikan gangguan yang disebabkan oleh kedatangan bayi, tidak ada orang lain yang memperhatikan. Bahkan untuk para kultivator top itu, mereka masih tidak dapat menemukan apapun. Dari pakaian yang mereka kenakan, jelas bahwa mereka sangat berbeda dari dunia asal Wang Lin. Wang Lin dengan cepat tenggelam ke tanah dan tiba di tempat bayi itu berada. Bayi itu terbungkus cairan emas dan dengan tenang tertidur di inti planet. Setelah waktu yang tidak diketahui, ada semakin banyak kultivator di permukaan, itu menjadi sangat sibuk. Apa yang terjadi selanjutnya adalah bencana. Wang Lin menyaksikan bayi itu tumbuh menjadi seorang anak. Dengan satu gerakan dari anak itu, semua tanaman di planet ini mati dan berubah menjadi cairan hijau yang terbang ke inti planet untuk diserap oleh anak itu. Prosesnya berlangsung lama. Tidak peduli bagaimana kultivator mencari, mereka tidak dapat menemukan apapun. Seolah-olah mereka dibutakan oleh sesuatu. Mereka tidak tahu di mana semua esensi tanaman menghilang. Tak lama setelah itu adalah energi spiritual.
Semua energi spiritual di planet ini dengan cepat menghilang dalam waktu singkat, sampai tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa di planet ini. Para kultivator di planet ini tidak bisa melakukan apa-apa selain bermigrasi. Semua energi spiritual diserap oleh pemuda. Tubuhnya tumbuh jauh lebih besar. Belakangan, semakin banyak bencana alam muncul di permukaan. Gunung-gunung runtuh, dan bahkan beberapa kultivator yang tidak bermigrasi segera mulai mati secara tak terduga. Penyebab kematian tidak diketahui. Sebagian besar waktu, orang itu tiba-tiba akan kehilangan semua kultivasi mereka bersama dengan kehidupan mereka. Bertahun-tahun kemudian, seluruh planet menjadi planet mati. Kemudian, pemuda itu tiba-tiba bergerak dan seluruh planet meledak. Di tengah-tengah planet yang meledak itu, pemuda itu berjalan keluar. Tingginya ribuan kaki dan matanya dingin, tanpa emosi. Mata anak tertutup. Dia sepertinya mencari sesuatu dengan indera ilahi. Setelah waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Namaku Tusi." Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menatap kekosongan tempat Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Aku dewa kuno penerus. Kamu harus mewarisi beberapa ingatanku, tetap waspada." Wang Lin tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dia tidak lagi berada dalam kehampaan, tetapi di dalam filamen transparan. Warisan, sebuah pikiran melintas di benaknya. Semua yang dia lihat sebelumnya pasti terkait dengan kristal es. Pada saat itu, ada 3 kata emas di otaknya. Dia memindai mereka dengan akal ilahi dan segera mengenali mereka. Taktik Dewa Kuno. Wang Lin memejamkan matanya. Setelah sekian lama, dia membuka mereka dan menunjukkan senyum aneh. Wang Lin mengerti bahwa apa yang penyihir iblis langit menghabiskan begitu banyak upaya untuk dapatkan adalah warisan Dewa Kuno. Menurut informasi yang ia peroleh dari bagian memori, Wang Lin tahu bahwa setiap kali Dewa Kuno meninggal, warisan akan terbentuk, dan siapapun yang memperoleh warisan akan menjadi Dewa Kuno. Warisan Dewa Kuno terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah kekuatan dan bagian lainnya adalah pengetahuan. Hanya ketika seseorang memiliki kedua bagiannya, mereka dapat segera menjadi Dewa Kuno dan mendapatkan semua yang dimiliki Dewa Kuno. Tetapi tidak semua tubuh Dewa Kuno akan membuat warisan. Hanya setelah Dewa Kuno mencapai tingkat tertentu dan tubuhnya tetap tidak rusak selama 100.000 tahun, ada kesempatan bagi warisan untuk terbentuk. Secara keseluruhan, peluang itu tidak besar. Bahkan, bisa dikatakan peluangnya sangat kecil. Sampai hari ini, jumlah Dewa Kuno yang mampu menghasilkan warisan sedikit. Ada alasan yang sangat penting untuk ini. Di samping semua persyaratan lain untuk membentuk warisan, Dewa Kuno harus rela menyerahkan hidupnya. Kehidupan Dewa Kuno sangat panjang. Jika mereka secara tidak sengaja mati, tidak ada peluang untuk menciptakan warisan. Hanya mereka yang berada di masa jayanya yang menggunakan nyawanya sebagai harga yang dapat menghasilkan warisan. Adapun Dewa Kuno keluarga, mereka sangat kejam ketika datang untuk membesarkan anak-anak mereka. Mereka sering hanya melemparkannya ke sebuah planet. Setelah melekat pada sebuah planet, mereka akan bertindak seperti parasit dan menyerap planet ini untuk nutrisi. Ketika bayi mencapai tahap kedewasaan tertentu, planet ini mati. Tentu saja, ada kemungkinan kegagalan dengan metode ini juga, tetapi Dewa Kuno adalah ras tanpa ampun. Mereka tidak peduli dengan kehidupan dan kematian bayi-bayi itu. Ini juga alasan lain mengapa para Dewa Kuno sangat langka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Menurut ingatan itu, dia tahu bahwa tidak ada harta magis atau residu obat abadi. Mereka dibuat oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Dia juga menggunakan ingatan yang baru saja diperolehnya, serta hubungannya dengan tubuh Dewa Kuno dan menemukan bahwa warisan itu telah diperoleh seseorang dari puluhan orang. Ribuan tahun yang lalu. Hal terpenting bagi Wang Lin adalah menemukan cara untuk meninggalkan tubuh Dewa Kuno. Kenangan itu berisi jawabannya, tetapi jawabannya membuat Wang Lin merasa tak berdaya. Karena bagi orang biasa meninggalkan tempat ini sangat sulit, tetapi bagi penggantinya itu sangat sederhana. Yang harus mereka lakukan adalah berada di tubuh Dewa Kuno dan ingin pergi. Jika Wang Lin memasuki laut pengetahuan dengan cara normal dan mendapatkan memori yang diwarisi, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi dia mendapatkan sebagian dari memori melalui metode alternatif. Akibatnya, ia harus pergi ke laut pengetahuan. Namun, sebelumnya, Wang Lin tidak tahu betapa sulitnya memasuki laut pengetahuan. Tetapi sekarang setelah dia menerima sebagian dari memori warisan, dapat dikatakan bahwa di dalam tanah Dewa Kuno, tidak ada yang bisa bersaing dengan pengetahuannya tentang laut pengetahuan. Untuk memasuki laut seseorang harus memperoleh warisan dari kekuatan Dewa Kuno, kemudian menggunakannya untuk menggunakan energi spiritual yang tersisa di tubuh Dewa Kuno untuk membuka laut pengetahuan. Namun, ada sedikit perubahan dalam semua ini dan itu ada di bagian ingatan yang diperoleh Wang Lin. Ada sedikit penyebutan alasan mengapa Dewa Kuno Tusi menyerahkan hidupnya untuk menciptakan warisan. Ras Dewa Kuno telah melewati teknik magis misterius untuk waktu yang lama. Namanya adalah Flowing in Transformation, Divine Technique. Setelah teknik itu berhasil dikuasai, Dewa Kuno akan membagi kesadaran ilahi menjadi 10. Kemudian 10 menjadi puluhan ribu dan puluhan ribu menjadi jutaan.
Setiap kesadaran ilahi akan memiliki kultivasi yang tidak kalah dengan tubuh aslinya. Pencipta teknik ini tidak diketahui. Hanya saja dalam tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berhasil mengembangkan teknik ini. Tusi dapat dianggap jenius dalam kultivasi. Setelah gagal menghasilkan hasil apapun saat mengolah teknik ilahi ini, ia datang dengan ide gila. Itu untuk melakukan kultivasi terbalik. Dia menyerahkan hidupnya yang panjang, dan pada saat kematiannya, pada saat jiwanya mulai menghilang, secara paksa menggunakan teknik ilahi untuk menjaga potongan-potongan jiwanya agar tidak menghilang. Ini adalah untuk terus berkultivasi sampai dia mencapai hasil yang mirip dengan teknik divine transformasi mengalir. Sayangnya, jika Tusi punya lebih banyak waktu, dia akan benar-benar berhasil. Namun, ada satu perubahan, dan itu adalah pria berambut merah yang masuk ke tubuh dewa kuno. Kultivasi orang itu sangat mengagumkan. Dia secara paksa mengambil warisan kekuasaan dan mengobarkan perang dengan jiwa dewa kuno Tusi yang tersisa. Akhirnya, karena Tusi sudah mati, jiwanya yang tersisa dihancurkan. Laut pengetahuan terbagi menjadi dua. Salah satu bagian menjadi laut darah untuk menjebak pria berambut merah, menyebabkan dia tidak bisa pergi. Bagian lainnya menjadi laut jiwa mati untuk mencegah siapapun masuk. Di sanalah warisan pengetahuan lengkap disembunyikan. Sebuah pemikiran melintas di benak Wang Lin. Dia dengan hati-hati memindai memori yang diwarisi. Semakin banyak informasi yang dimilikinya, semakin baik dia memahami situasinya. Membandingkan semua informasi, Wang Lin merasa bahwa keuntungan terbesarnya setelah memasuki tanah dewa kuno adalah 3 kata, dewa-dewa kuno, di otaknya. Selain memegang bagian dari memori dewa kuno Tusi, itu juga berisi hukum kekuasaan supernatural yang tidak lengkap. Taktik dewa kuno ini adalah sesuatu yang ada di kepala dewa kuno sejak muda, dan merupakan teknik yang mereka praktikkan sepanjang hidup mereka untuk mengendalikan kekuatan supernatural. Inti dari kekuatan supernatural ini adalah satu kata, penjarahan. Menjarah semuanya. Memori yang diperoleh Wang Lin hanya berisi nyanyian untuk 2 tingkat pertama. Namun, setelah dia memeriksanya, dia tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Jantungnya berdebar kencang. Jika dia mengikuti teknik kultivasi ini, maka membentuk Naschen Soul-nya bukan lagi mimpi. Setelah merenungkan beberapa saat, Wang Lin memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya ke membran di sekitarnya. Tubuhnya sendiri bersinar terang berwarna-warni. Dia menggumamkan beberapa nyanyian yang sangat rumit, kemudian seluruh tubuhnya menghilang dan muncul kembali di tempat dia menghilang sebelumnya. Saat tubuhnya muncul, dia segera melihat gelombang Qi di kejauhan. Gelombang Qi yang tak terbatas dan tak berujung meraung ke arahnya. Tubuh Wang Lin tidak bergerak. Dia menutup matanya dan melakukan beberapa teknik dengan tangannya. Ketika gelombang Qi tiba, dia mendorong tangannya ke depan. Tubuhnya terintegrasi ke dalam gelombang Qi dan dibawa olehnya ke kejauhan. Jika sebelumnya, Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini, tapi sekarang dia telah mewarisi bagian dari dewa kuno memori, dapat dikatakan bahwa dia lebih akrab dengan bagian dalam tubuh dewa kuno daripada orang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika dia ingin bersembunyi, maka tidak ada yang bisa menemukannya, selain pria berambut merah yang terjebak di laut darah dan mewarisi kekuatan dewa kuno. Menggunakan kultivasinya yang luar biasa, dia akan dapat menemukannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia mengendarai gelombang Qi. Setelah gelombang Qi tiba pada titik tertentu, ia bergegas keluar dari gelombang Qi. Kemudian, meminjam kekuatan gelombang Qi, dia tiba di ujung langit. Dia meraih ruang dengan tangan kanan ini dan membuka celah. Dengan kilat, tubuhnya memasuki celah. Ketika dia muncul kembali, dia sudah meninggalkan laut Qi. Dia terbang menuju laut pengetahuan Zifu di Ancestral Point. Wang Lin memutuskan untuk secara pribadi mengamati laut jiwa mati dari luar. Jika pada akhirnya itu adalah memori yang menyatakannya, maka dia siap untuk mengimplementasikan rencana yang sangat berani. Setelah meninggalkan laut Qi, di depan matanya adalah dunia yang berkilauan. Jika itu di masa lalu, Wang Lin akan berpikir tempat ini tidak ada habisnya, tanpa awal atau akhir. Tapi sekarang, dia mewarisi memori. Tempat ini tidak lagi misterius atau besar di luar perbandingan. Selama penerbangan, suasana hati Wang Lin tenang. Seringkali, tangannya memegang udara, menciptakan keretakan. Setelah memasuki celah, dia akan muncul ribuan kaki dari tempatnya sebelumnya. Ini adalah metode khusus untuk bergerak dalam tubuh dewa kuno setelah mewarisi memori dewa kuno. Jika dia mewarisi seluruh ingatan, maka yang harus dia lakukan adalah menghendakinya di dalam hatinya dan dia bisa tiba di titik manapun di tubuh dewa kuno. Wang Lin baru saja keluar dari keretakan. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mencibir. Tiba-tiba, di depannya, ruang terdistorsi. Itu diikuti oleh penampilan seorang kultivator setan. Dia menatap Wang Lin dengan heran, lalu dia menjilat bibirnya dan tertawa. Pria kecil, pria tua ini akhirnya menemukanmu. Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang, dan tanpa panik, dia mundur selangkah dan melafalkan mantra yang rumit. Segera, lingkungan sekitarnya tampak memanjang tanpa batas waktu. Untuk lebih tepatnya, jarak antara kultivator iblis dan Wang Lin langsung memanjang. Dalam sekejap mata, jarak antara keduanya berubah dari beberapa kaki menjadi puluhan ribu kaki.
Tangan kanan kultivator iblis itu mengambil udara kosong. Dia tertegun. Wajahnya tiba-tiba gelap ketika dia menjerit. Dia melemparkan tangan kanannya ke depan saat seluruh tubuhnya tiba-tiba maju ke depan puluhan ribu kaki ke arah Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyum dingin. Dia melambaikan tangannya di depannya dan menghilang ke dalam celah. Kultivator setan tercengang lagi. Dia mengedipkan matanya, dan tanpa sepatah kata pun, mulai memindai daerah dengan indera ilahi ini. Perasaan ilahi dengan cepat terhubung dengan teman-temannya dan menyebarkan berita bahwa ia telah menemukan Wang Lin. Dalam beberapa napas pendek, dengan mereka semua menyampaikan pesan, hampir semua kultivator setan di tanah dewa kuno dibebankan ke lokasi ini. Sementara itu, beberapa lusin kultivator setan yang sudah ada di sini menyebarkan akal ilahi mereka untuk mencari Wang Lin. Mereka dengan cepat menemukan Wang Lin dan terbang dengan kecepatan luar biasa ke arahnya. Mewarisi bagian dari memori dewa kuno sama sekali tidak meningkatkan kultivasi Wang Lin, tetapi di dalam tubuh dewa kuno, dia bisa pergi kemanapun dia inginkan. Tidak ada orang lain yang tahu tempat ini lebih baik darinya. Bahkan pria berambut merah yang mewarisi kekuatan dewa kuno tidak bisa bersaing dengannya dalam hal ini. Tak perlu dikatakan, jenis warisan yang mereka berdua warisi sangat berbeda. Ketika para kultivator setan menemukan Wang Lin, mereka mulai menagih kecepatan penuh padanya. Namun, bahkan dengan indera ilahi mereka terkunci pada Wang Lin, mereka dikejutkan oleh penemuan mendadak bahwa mereka telah kehilangan semua jejaknya. Sepertinya dia tahu tempat itu lebih baik daripada mereka. Semakin banyak kultivator setan tiba di lokasi antara Laut Qi dan leluhur, perasaan ilahi gabungan mereka sangat besar dan dapat dengan mudah menemukan Wang Lin. Tetapi saat perasaan ilahi mereka terkunci pada Wang Lin, dia hanya akan menghilang dengan aneh. Setelah ini terjadi beberapa kali, tidak peduli seberapa banyak penampilan mereka tidak dapat menemukan jejak Wang Lin. Wang Lin mencibir. Dia melambaikan tangan kanannya dan memasuki celah itu. Setelah keluar, ia tiba di Ancestral Point yang berada di luar laut pengetahuan Zifu.